Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih saudara-saudara masih tetap bersama-sama dalam renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin kongsikan bagi kita semua satu renungan lagi. Tapi sebelum kita sama-sama dengarkan nasihat firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di syurga, terpujilah Engkau, Allah yang baik. Kami pada saat ini datang ke hadirat Tuhan, terlebih dahulu berdoa bersama-sama, memohon pengampunan dan juga perlindungan kepada Tuhan, agar kami yang mendengar, melihat firman Tuhan ini dapat satu nasihat yang baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sertakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita berjudul saling memperhatikan, dan juga ayat renungan di dalam 1 Korintus 11 ayat 33 dan juga 1 Korintus 12 ayat 25. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja Korintus ialah gereja yang berpecah. Anggota gereja ini sangat suka bertengkar, sehingga Paulus mengambil masa untuk menulis 2 pucuk surat yang panjang kepada gereja itu. Gereja ini yang telah ditanam di kota Korintus yang kaya dan angkuh terbagi kepada beberapa pecahan. Satu kumpulan mengah-mengahkan yang mereka telah ditaubatkan oleh Petrus. Manakala satu kumpulan lagi mengah-mengahkan yang mereka telah diajar oleh Apolos. Ada lagi kumpulan ketiga, bersaing bahwa mereka telah dibaptiskan oleh Paulus, 1 Korintus 1 ayat 12. Percobaan untuk memberi label dan identiti diri mereka dengan seorang yang terkenal ini telah mengakibatkan banyak perpisahan. Saudara-saudara, melalui cerita sebentar tadi, dikatakan ada beberapa kelompok, di mana kelompok-kelompok ini mereka hanya memegah-megahkan melalui ajaran-ajaran yang mereka dengar. Mereka tidak pernah mahu bersatu, yaitu memegahkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mereka ingin lakukan adalah mereka hanya mahu memegahkan kelompok mereka dengan ajaran yang mereka ketahui. Mereka tidak pernah memegahkan Tuhan. Saudara-saudara, bukan itu saja. Malahan ketika mereka berkumpul bersama untuk makan persahabatan selepas kebaktian, mereka membagikan diri mereka kepada orang yang berada dan orang yang tidak berada. Orang-orang kaya membawa banyak makanan untuk meja mereka dan pulang dengan terlalu kenyang. Manakala orang-orang miskin yang hanya boleh membawa sedikit, pulang dengan lapar. 1 Korintus 11 ayat 18 hingga 21. Maka Paulus mengambil bab 12 daripada 1 Korintus dan mengilustrasikan sebagaimana setiap anggota tubuh manusia memainkan satu fungsi yang sangat penting. Demikian juga semua anggota gereja yang berbeza sangat diperlukan. Dan walaupun terdapat berbagai anggota pada satu tubuh, namun semua anggota itu direka untuk saling bergantung dan membantu antara satu sama lain. Ayat 12 hingga 25. Message Paulus jelas di sini dan juga di tempat lain. Saudara-saudara yang terkasih, di bawah kayu salib, semua perbezaan seperti kasta dan hierarki manusia dilupakan dan kita berkumpul bersama sebagai jiwa-jiwa yang telah dibeli oleh darahnya. Sebuah gereja yang berpecah
perlu dimaklumkan dan didoakan karena penyembahan harus datang dari atas. Dan merupakan buah pertobatan hati yang benar oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, hanya dengan cara ini gereja Kristus hari ini boleh saling memperhatikan. Firman Tuhan kita yang begitu baik, yang mengatakan kepada kita bahwa harus saling memperhatikan ataupun harus saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kenapa? Paulus menerangkan di dalam firman Tuhan tentang tubuh mempunyai peranan masing-masing. Jadi, sebagai anggota gereja, kita juga memiliki peranan masing-masing di gereja. Jikalau satu tidak dapat melakukan, maka yang lain akan membantu untuk melaksanakan. Jikalau ada yang tidak dapat dilaksanakan di gereja, anggota-anggota yang lain membantu untuk melaksanakan. Jadi, sebab itulah kenapa kita harus saling memperhatikan. Jangan biarkan hanya satu orang, tetapi jadikanlah kita antara satu sama lain saling membangun, saling memperhatikan, dan saling menolong antara kita sebagai umat-umat Tuhan. Firman Tuhan kita yang sederhana ini memberi nasihat, teguran yang baik pada kita bahwa haruslah saling memperhatikan. Kita kena ingat, kalau kita melakukan satu kerja itu bersama-sama, maka kerja itu merasa ringan. Tetapi kalau kita melakukan kerja itu hanya seorang diri, walaupun satu kerja saja akan terasa berat. Jadi, mohon daripada kita semua, mari kita saling membantu, saling membangun, saling memperhatikan, yang agar pekerjaan pelayanan di gereja kita dapat dilaksanakan dengan baik. Inilah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang terbaik, pada saat ini kami sudah berdoa, kami sudah meminta perlindungan kepada Tuhan, sehingga akal pikiran kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengetahui mana yang baik, mana yang harus kami ikut dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini, terima kasih karena menyertai kami. Inilah kami sebagai umat-Mu menerima setiap firman yang didengarkan dengan baik. Biarlah kami saling memperhatikan sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.